Satgas Pangan Polri menetapkan 3 pejabat dari perusahaan produsen beras PT FS sebagai tersangka dalam kasus produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu nasional. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf, selaku Kasatgas Pangan Polri. Ketiga tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial kilogram, Direktur Utama, RL Direktur Operasional, dan IRP, Kepala Seksi Quality Control. Ketiganya diduga bertanggung jawab atas produksi dan distribusi beras premium merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, yang ternyata tidak memenuhi standar mutu sebagaimana label kemasan yang beredar di pasaran. Kasus ini berawal dari hasil investigasi Kementerian Pertanian yang dilakukan di 10 provinsi pada Juni 2025. Dari 268 sampel beras yang diuji, ditemukan 232 sampel atau 189 merek tidak sesuai dengan mutu atau takaran yang tertera di label. Temuan itu kemudian disampaikan kepada Kapolri melalui surat resmi tertanggal 26 Juni 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas Pangan Polri melakukan penyelidikan di berbagai titik distribusi beras, termasuk pasar tradisional dan retail modern. Sampel-sampel dari 5 merek beras yang diproduksi oleh 3 perusahaan termasuk PT FS, kemudian diuji di laboratorium resmi Kementerian Pertanian dan terbukti tidak memenuhi standar nasional Indonesia untuk beras premium. Selain itu, penyidik juga menemukan dokumen internal perusahaan yang menunjukkan adanya standar mutu sendiri yang ditetapkan oleh Kepala Seksi KICE dan Direktur Operasional PT FS, tanpa mempertimbangkan penurunan mutu akibat proses distribusi. Bahkan, ditemukan notulen rapat internal pada 17 Juli 2025 yang secara eksplisit menginstruksikan penurunan kadar beras patah guna merespons pengumuman Menteri Pertanian. Mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman pidana terhadap para tersangka tidak main-main. Dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Sedangkan untuk pelanggaran Undang-Undang TPPU, ancaman maksimal mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar.